Yang saya muliakan, Ramadan, bulan Ramadan ini kita diwajibkan melaksanakan puasa. Puasa itu ada waktunya, waktu puasa. Kalau bulannya yaitu mulai senja setelah lepas maghrib kemarin malam itu sudah mulai kita Ramadan. Jadi waktunya sudah mulai itu dihitung. Segala amal ibadah yang akan diberikan pahalanya oleh Tuhan yang lebih untuk bulan Ramadan ini sudah mulai dihitung, rate-nya sudah mulai sejak senja malam tadi. Kapan berakhirnya? Berakhirnya pada waktu nanti di akhir Ramadan, begitu maghrib datang juga. Di akhir Ramadan nanti itulah waktunya. Maka kalau kita ingin memperbanyak amal ibadah, pergunakanlah waktu itu. Di dalam Ramadan itu pun ada waktu-waktunya. Tidak sepanjang Ramadan itu saja kita memanfaatkan waktunya, tetapi ada batas-batas waktunya. Mungkin dimanage dengan baik. Sepertiga adalah untuk kita istirahat, termasuk tidur di dalamnya. Kemudian sepertiga untuk beramal ibadah. Kemudian sepertiganya untuk kita pergunakan untuk istirahat. Kemudian itu waktunya harus kita manfaatkan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan oleh agama. Kemudian mengenai waktu ini dalam Al-Quran disebutkan juga dalam surah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi waktu, bersumpah Tuhan dengan waktu itu. Begitu pentingnya kita memperhatikan waktu itu. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu akan tetap merugi kalau dia tidak memanfaatkan waktu itu. Orang yang tidak merugi siapa? Yaitu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman masih rugi kalau dia tidak beramal saleh. Jadi beriman kemudian beramal saleh. Orang yang beriman saja, beramal saleh saja, tapi tidak, masih rugi kalau tidak dilengkapi dengan wa tawasau bil haq. Artinya dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk mengerjakan amal ibadah itu. Dan amal ibadah itu kita lakukan dengan sabar, dengan sabar, tidak boleh dengan emosi, tetapi karena ini adalah perintah Tuhan, kita lakukan dengan sabar. Itu pentingnya waktu. Oleh Tuhan, bersumpah Tuhan dengan waktu itu. Kita sebagai umat manusia tidak bisa melepaskan diri dari dimensi waktu itu. Kita dinamakan manusia itu sejak kapan? Ada waktunya. Tidak selamanya dari awal mulai janin kita sudah manusia. Enggak. Sejak kapan kita disebut manusia itu? Mulainya, coba yang muda-muda, sejak kapan ini? Kita kan manusia semua ini. Sejak kapan kita mulai jadi manusia itu? Sejak lahir 100. Siapa yang bilang tadi? 100. Sejak lahir. Sebelum lahir janin namanya kan? Enggak manusia. Kapan kita berakhirnya menjadi manusia itu? Kapan kita berakhir jadi manusia? Ada tengah waktu kita manusia itu. Kalau kita diperintah, ada tengah waktu kita melakukan amal ibadah, beriman, beramal ibadah, kemudian dengan ikhlas dan saling menasihati dengan sabar itu. Ada waktunya. Kapan kita beramal ibadah itu? Waktunya sampai kita mati. Setelah mati, apakah kita masih manusia namanya? Nah, siapa yang tahu selalu setelah kita mati apa namanya kita ini? Mayit. Nggak ada lagi, kita tidak manusia lagi. Ya. Semenjak mulai dari kita dilahirkan sampai dengan kita mati, itulah manusia itu. Tetapi waktu itu adalah amanah Tuhan kepada kita. Apa artinya amanah itu? Dalam pandangan agama, amanah itu adalah
beban atau sesuatu nikmat yang diberikan oleh Tuhan, tetapi tidak nikmatnya untuk dinikmati saja, tetapi ada pertanggungjawabannya. Nah, itu amanah itu. Kita mengerjakannya itu ada pertanggungjawabannya, artinya diminta pertanggungjawabannya. Kenapa kamu kerjakan seperti ini? Kenapa kamu beramal? Kenapa kamu tidak gunakan? Nah, itu pertanggungjawabannya. Tidak mula sejak lahir itu sampai kita meninggal, mulai kita diminta pertanggungjawaban itu, dititipi, dibebani dengan amanah itu sejak kita mulai balik. Sebelum balik kita belum dibebani pertanggungjawaban. Setelah balik kita dibebani pertanggungjawaban. Balik berakal, ya itu ada ketentuannya. Balik itu telah memayis, bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Kemudian dalam Islam itu ukuran orang, kewajiban orang melaksanakan ibadah itu sejak mulai mutakallif, namanya orang mulai dibebani kewajiban melaksanakan ibadah itu. Nah, sebelum itu masa istilahnya latihan, supaya pada waktu kita menggunakan untuk masa pertanggungjawaban itu kita tidak ragu lagi. Salat kita mulai balik baru mulai dihitung. Tetapi tidak mungkin kita setelah balik baru belajar salat, tidak mungkin. Nah, sebelum balik itu kita sudah belajar salat. Sebelum balik sudah belajar apa pengertian zakat, apa pengertian haji, sudah latihan sebelumnya itu. Jadi sebelum kayak militer, sebelum perang itu harus ada latihan. Jangan begitu perang langsung berangkat perang aja, ya banyak korban kita. Harus ada latihan dulu. Begitu juga Tuhan memberikan amanah itu, latihan-latihan sebelumnya. Oleh sebab itu pada waktu masa muda inilah kita latihan-latihan untuk itu. Jadi puasa itu adalah merupakan dimensi waktu yang harus dimanfaatkan, dan waktu itu adalah merupakan amanah kepada kita untuk diisi nanti selama kita menjalaninya. Al-Quran sendiri telah menggambarkan di dalam surat As-Sajdah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jika engkau melihat nanti di alam akhirat itu, kamu akan melihat nanti orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu di dunia ini semuanya menyesal. Jangankan sampai di akhirat, di dunia ini banyak penyesalan kita. Orang yang tinggal di bumi Kerinci ini, dulu murah-murah itu rumah di Kerinci itu, kenapa saya tidak beli? Nah, sekarang sih sudah mahal, tidak sanggup lagi belinya. Menyesal, itu penyesalan juga. Itu salah satu bentuk penyesalan di dunia ini. Nah, anak kita kenapa tidak saya masukkan dulu sekolahnya di sekolah agama, tidak dididik menurut agama. Sekarang sulit saya menghadapinya, sulit menerima nasihat-nasihat saya. Ya, tidak mungkin lagi dimasukkan ke pesantren, anak sudah umur 30 tahun, tidak mungkin lagi. Nah, menyesal kita. Nah, sementara itu adalah pertanggungjawaban kepada kita nanti cara kita mendidik anak kita. Nah, jadi di dunia aja pun banyak menyesal, apalagi di akhirat nanti. Itu orang-orang yang berdosa itu sebentar saja kayak Tuhan, kembalikan saya ke dunia, kembalikan pendengaran saya, kembalikan penglihatan saya, saya akan beriman. Di dalam hadis ada lagi ditentukan, disebutkan oleh Nabi gambarannya, orang yang tidak memanfaatkan waktu di dunia ini, nanti di akhirat dia menyesal. Nah, minta dikembalikan kepada Tuhan, dia kembalikan ke dunia. Dia tidak akan sembahyang, dia sebentar cuma kembali ke dunia, hanya beberapa detik saja. Jadi asal saya kembali ke dunia, saya tidak akan berhaji, saya tidak akan berzakat, tidak mungkin lagi kita sebentar cuma minta ke dunia. Saya hanya satu saja permintaan saya, kalau sebentar saya untuk berbicara, hanya hitungan 1 menit pun boleh kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk memberikan, menyampaikan kepada turunan saya, kepada anak saya, supaya semua harta saya itu diserahkan kepada jalan Allah. Karena Allah dulu yang ngasih saya. Kebetulan pada waktu dia meninggal banyak harta yang tidak sempat dimanfaatkan kepada jalan Allah. Hanya itu permintaannya. Saya hidup di dunia sebentar saja untuk memberikan wasiat agar harta saya yang ada di dunia ini sisanya
diserahkan kepada jalan Allah. Oleh sebab itu, itulah yang akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Termasuklah malam hari ini dan selama Ramadan, pengurus membuka pintu-pintu surga itu, yaitu dengan bentuk pengumuman untuk menggunakan harta atau wakaf kita untuk pada jalan Allah tadi sudah disebutkan oleh pengurus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.